gimana Ki? Jadi hari ini kita bersama Firdaus, kami mendampingi Bang Daus ya. Kita mengajukan yang namanya permohonan gelar perkara khusus kepada Barreskrim ya, supaya diadakan gelar perkara khusus terhadap perkara laporan polisi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Di mana kenapa kita mengajukan permohonan gelar perkara khusus? Karena kemarin itu dari Bang Hotman Paris, dia menyatakan sudah ada 2 orang tersangka. Sementara dari Barreskrim menyangkal tidak ada tersangka, belum ada, karena belum prosesnya masih berjalan begitu. Jadi ini yang kita mau sampaikan, bahwasanya ada informasi yang tidak benar yang dilakukan oleh seseorang yang memang punya pengaruh di masyarakat, tapi kemudian informasi ini sesat begitu. Jadi setelah kita berkoordinasi dengan penyidik ternyata belum ada tersangkanya begitu ya. Jadi dari situ kemudian kita melakukan upaya gelar perkara khusus untuk mendudukkan perkara, mendapatkan titik terang perkara gitu, dan surat sudah kita sampaikan. Tapi setelah konfirmasi ke dalam tadi mungkin karena diduga kan melangkahi Polri Hotman tadi. Iya. Iya, iya. Soal informasi itu. Iya. Tadi konfirmasi di dalam itu Di dalam belum ada tersangka. Disesalkan oleh mereka. Disesalkan ada informasi yang sesat begitu. Seperti itu. Kita sudah bertemu juga dengan penyidik yang menangani perkara, memang disesalkan informasi ini sesat begitu ya. Jadi informasinya tidak benar begitu. tanggapannya Bang Manus. Ya, saya sih lagi-lagi menganalogikan bahwa ini bagian daripada kepanikan si Hotman Paris ya, karena tidak berhasil memenjarakan Bang Rasman walaupun sudah jadi terpidana ya. Sampai sekarang dia masih mencari-cari kesalahan-kesalahan ya. Saya sebenarnya tidak masuk dalam ruang itu karena dia Bang Rasman sudah tidak lagi menjadi klien saya. Namun hari ini nama saya disebut katanya sebagai salah satu tersangka di Mabes yang naik meja. Kan orang tahu siapa ya pengacara yang naik meja se-Indonesia, sedunia maupun se-akhirat. Kan cuma saya doang. Jadi artinya saya memahami bahwa oh ini berarti arahnya ke saya. Jadi Bang Hotman, Anda jangan mengadi-ngadi. Pengacara kelas Anda masih menyebarkan berita hoaks, itu sangat disayangkan. Ya, memalukan. Ya, apalagi nangani masalah kecil seperti ini. Saya ini juniormu Bang Hotman. Ya, kalau Anda kalah dengan saya, Anda lebih malu lagi. Kalau kami ini kalah nggak masalah karena kami lawan senior. Tapi kalau Anda senior kalah dengan kami, wah, itu saya mendingan abang itu pulang kampung jual pecel lele ya. Saya modalin daripada abang koar-koar di Indonesia ini ya. Bentar, Bang Hotman udah kaya, nggak mungkin jual pecel lele. Saya suruh pulang kampung. Oh iya. Jual semua hartanya, jual pecel lele. Daripada dia begini ya kan, kasihan dia. Kasus apapun kalah gitu. Ya. Kasihan. Tapi kok waktu abang dengar dari kabarnya tersangka itu kan sebenarnya kan abang dari Bang Hotman berarti Bang ya. Gimana? Dari Bang Hotman, kabar tersangka itu berarti dengarnya dari Bang Hotman kan? Iya, saya baru tahu dari Bang Hotman. Padahal saya udah lama nggak nyenggol-nyenggol dia gitu loh. Maksudnya perasaannya waktu itu gimana? Deg-degan waktu pertama? Oh nggak deg-degan. Saya pengacara Ribo Dabo, siap ditempatkan di mana aja. Di pengadilan, di penjara saya siap. Ya, Jadi saya ketika pengacara Ribo Dabo. ini kita tanya juga ke Bang Firdaus tuh, deg-degan apa enggak? Bukan deg-degan tapi gedek. Gede, geli. Jadi maksudnya gelar perkara khusus itu akan dimakan di Iya, buktikan Hotman, kau buktikan dalil kau buktikan, jangan banyak ngoceh aja. Ayo kita debat di mana? TV One, Hot Room, atau di sarang kau Hot Room tuh aku datang ya. Jangan banyak bacot. Oke. Kau. Ya, jadi kita karena ada trigger dari Bang Hotman Paris yang menyatakan ada 2 orang tersangka. Salah satunya adalah Bang Firdaus Wibowo, termasuk Rasman menjadi tersangka di Barreskrim. Setelah kita cek ke dalam Barreskrim, ke penyidik ternyata belum ada. Gitu. Jadi ini kita patut sayangkan ada berita-berita hoax yang disampaikan oleh orang yang tampaknya berpengaruh di wilayah kepengacaraan kan. Jadi jangan diulangin lagi lah berita hoax ini gitu, sehingga ini nanti bisa mempengaruhi pikiran masyarakat. Padahal di Barreskrim belum ada itu tersangka-tersangkaan itu. Begitu. Nah ini kan kelihatannya Bang Hotman lagi main tersangka-tersangkaan ini, gitu. Ini yang kita hindari yang seperti itu, begitu. Bang, ini tuh kalau nggak salah dugaan ini kan atas laporan hakim PN Jakarta Utara. Ya. Dan di situ pun saksi dari pelapor itu yaitu Hotman Paris. Paling nggak dia tahu lah kronologis ini. Paling nggak kan dia tahu kronologis ini dan dia juga sebagai saksi dari Ya. Jakarta Utara Ya. itu, Bang. Dan abang melihat itu dengan statement dia tidak percaya. Kita tentunya mendengar statement kan kita harus hati-hati ya. Nah kemudian setelah ada statement kita harus meng-cross check dong, apa statement ini benar apa tidak. Kemudian kita cross check ke Barreskrim ternyata tidak. Kita sudah bertemu dengan penyidiknya ternyata belum ada tersangka gitu. Jadi belum ada tersangka.
sementara di luaran sudah dibilang ada tersangka. Ini yang kemudian kita boleh dibilang protes terhadap ucapan Bang Hotman yang kemudian menarasikan tersangka itu adalah kita anggap sebagai hoax. Jadi kita protes terhadap hal itu. Gitu. Bang, terkait abang jelaskan, abang mau membantu Bang Firdaus, kenapa bang? Gini, ini kan kawan pengacara kan. Kawan pengacara itu kalau lagi ketimpa musibah kita harus tolong juga. Tapi nggak semua kawan pengacara, semua orang kalau ketimpa musibah ya kita tolong begitu. Kebetulan kita banyak ngobrol-ngobrol ya, jadi kasih, Bang. ya jadi kita bantu dah ya supaya clear masalahnya dan supaya nanti Bang Firdaus ini tetap sebagai pengacara gitu. Tetap dia pernah khilaf kan, naik meja kan, tapi dia sudah minta maaf. Kemudian seharusnya ini diproses etik secara organisasi advokat kan, tapi ini belum diproses etik tapi sudah diputus ada putusan yaitu pembekuan. Jadi ini ada satu posisi di mana tanpa peradilan seseorang kemudian diputus bersalah gitu. Bang Firdaus sendiri kenapa Ya, silakan. membantu, Bang Diolipa bang? Karena beliau senior saya, beliau dari tahun 90-an udah jadi pengacara dan beliau juga aktivis 98 ya. Kami sama-sama di bendera aktivis 98, beliau mempunyai beban moral bersama saya untuk menegakkan hukum seadil-adilnya itu aja. Bang, dengan statement dia bahwa ada 2 tersangka ini, abang melihat dari sini mendesak dong Hotman Paris untuk Mabes Polri untuk menekan paling nggak harus ada tersangka ini dengan statement dia, Bang. Nggak ada, sebenarnya ini kan kita perlu klarifikasi ulang dari Bang Hotman apa yang diomongkan sumbernya dari mana, karena memang nggak boleh seseorang itu dari luar menceritakan ada 2 tersangka dari Barreskrim sementara Barreskrim sendiri nggak ada omong apa-apa begitu kan, yang resmi kan dari Barreskrim gitu. Makanya kita protes juga karena ada penyebaran berita hoax yang disampaikan oleh Bang Hotman Paris Hutapea. Tapi kan itu narasi yang kita anggap bakal kira bahasa apa sih, biasanya kan dugaan kalau Bang Hotman udah Tidak, statement itu, tidak, itu bukan dugaan, itu penyampaian secara pasti bahwasanya ada pentersangkaan gitu. Nah ini ada kawan juga nih pengacara. Ini pengacaranya Bang Rasman, pengacara Bang Rasman. Kita banding. Banding ya? Ya? Iya. Banding. Putusan Oh, apel, banding. kita banding. Enggak, ini masalah yang katanya Bang Rasman udah jadi tersangka di Mabes, makanya kita lagi Waduh, terlalu mendahului. hoax itu, hoax. Hoax. Hoax itu, ya. Dampingin orang. Oke. Siap, Oke, siap. oke. Lanjut. Oke, ya. Ya, itu bukan narasi, Bang. Narasi sebuah statement seorang itu statement yang sudah pasti. Ada statement yang bagus itu dugaan. Kami menduga akan menjadi tersangka. Itu pasti bagus itu. Tapi kalau ini sudah menjadi tersangka dan disampaikan secara denotatif, pasti sudah menjadi tersangka itu kan pasti kan. Berarti itu berita hoax gitu. Tapi kan bisa dikatakan dugaan menekan seorang penegak hukum untuk Oh enggak menekan, itu malah menyebarkan berita hoax gitu ya. Sama kayak kita ada perkara orang belum jadi tersangka, belum jadi tersangka, itu kan kebohongan publik disampaikan. tapi ada niat ke depan untuk melaporkan, tadi kan abang sebut Enggak ada, Bang Firdaus sudah bilang tidak ada melaporkan Bang Hotman sama sekali. tidak ada. Enggak ada. Jadi clear ya, Bang. Clear, Dan ya. cuma menyatakan bahwa Berita itu hoax. ini kan ada berapa orang kalau nggak salah, ada 3 atau 4 orang yang di 4 orang yang dilaporkan. Tapi udah koordinasi sendiri nggak sih? Udah, belum ada yang ditetapkan tersangka. Jadi yang dilaporkan itu Bang Rasman, saya, istrinya Bang Rasman, Bu Eli dan Neti, udah itu aja 4 orang. Tapi gelar perkara khusus udah apa belum sih, Bang? Belum ada yang jadi tersangka, belum ada. Gelar perkara Masih Belum panjang. ada masih panjang. Masih Ya. panjang. dengan statement seorang Paris menyatakan bahwa ada 2 tersangka itu apa, Bang? Itu dia udah puyeng, udah kebelinger kan gua bilang, udah Hotman lu jualan pecel lele aja di kampung. Ngapain lu jadi pengacara? Udah kalah sama gua udah. Tapi maksudnya pas tadi di ke atas itu ketemu udah oknum polisi mungkin yang mungkin saja kan Enggak, polisi bener bukan oknum, polisi yang baik. Dan dia berpikiran waras. yang mungkin yang ngasih tahu Bang Hotman, yang ngabarin Iya. Bang Hotman tentang status tersangka itu mungkin. Enggak ada. Oh, nggak ada sama Mereka sekali bilang ya? enggak ada pimpinan kami aja nggak ada yang bicara. Mereka justru ketakutan kalau ketakutan mereka saya datang, "Oh, Bang bicara." Enggak kami belum ada penetapan apa segala. Belum ada gelar kata dia. Oke, terakhir dari saya, Iya. tapi abang sebagai pendamping untuk jadi tugas hukumnya, Pak, Iya. sendiri akan melanjuti atau tetap mendampingi. Oh iya dong namanya Pak Sen. Ya. Tapi Ya, langkah-langkahnya apa? kita jadi begini, ke depan kita sudah mengajukan surat RDP, rapat dengar pendapat ke pihak Komisi 3 DPR, suratnya sudah sampai, kemudian kita tunggu mereka tanggapannya dan mungkin akan ada rapat dengar pendapat di DPR Komisi 3. Disayangkan nggak sih, Bang, sesama lawyer? Disayangkan nggak sesama lawyer berpendapat tapi tidak
belum valid tapi sudah mengatakan itu. Ya disayangkan dong, ya. Kita menyayangkan. Makanya ini kita memberikan teguran halus ya, Bang Hotman. Jangan suka nyebarin berita hoax. Nah, sayang sama kehidupan. Mungkin sama lawyer nanti akan ada komunikasi dengan. Oh, itu selalu ada komunikasi begitu. Bang Firdaus sendiri akan ada. Udah saya serahkan ke pengacara. Iya. Udah capek ngomong dia. Lagi, Bu.